Nama saya Joy Astro. Sampai hari ini saya masih jadi jurnalis televisi di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia. Dan ya nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu kenapa saya sampai segila ini ngerjainnya Bapak Ibu ya. Karena ada banyak hal yang kita lihat pada saat ada orang tampil televisi segala macam itu kelihatannya enak dan mudah Bapak Ibu ya. Ternyata tidak semudah itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan mulai dari masalah krisis ekonomi Bapak Ibu ya. Ini kok kayak ini ya kuliah ya 2 SKS Bapak Ibu ya. Enggak Bapak Ibu, ini cuman bridging aja Bapak Ibu ya. Krisis ekonomi, rupiah melemah, betul ya. Rupiah melemah, sampai hari ini pun masih sekitar 13.500, 13.800 Bapak Ibu. Pengusaha kesulitan cash flow. Nah ini saya dapat informasinya dari semua rekan-rekan saya pengusaha dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Dari mulai yang bisnis hotel, bisnis kuliner, bisnis pertambangan, bisnis perminyakan, hampir semuanya kena masalah yang sama ya. Pengusaha kesulitan cash flow. Dan sekarang itu cash is the king katanya ya. Duit adalah rajanya Bapak Ibu hari ini ya, dengan bisnis yang kondisi ekonomi yang sekarang katanya resesi Bapak Ibu. Kemudian turunnya omset sejumlah usaha. Tadi saya sudah sebutkan PHK mulai terjadi yang mengerikan Bapak Ibu. Kalau dulu kita dengar itu yang di PHK itu masih yang sifatnya kayak pabrik-pabrik Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu itu PHK-nya merata. Rekan-rekan saya kebetulan background saya teknik geologi Bapak Ibu. Jadi dulu pekerjaan awal-awal saya itu saya kerja di perminyakan. Nah teman-teman saya sebagian besar itu kerja di pertambangan sama perminyakan. 3-4 bulan terakhir saya mendengar kabar yang mengenaskan Bapak Ibu. Itu hampir separuh dari rekan-rekan saya yang sudah established di dunia itu Bapak Ibu terancam di PHK Bapak Ibu. Padahal mereka punya penghasilan itu gila-gilaan Bapak Ibu, puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi terancam di PHK ya. Justru, nah orang berpikir ini resesi ekonomi. Kalau sedang resesi apa yang terjadi? Tahan aja duit Anda, begitu bener gak? Bahaya nih, tiba-tiba rupiah makin melemah, dolar makin menguat, tahan. Salah Bapak Ibu. Justru kesempatan ini kita berusaha Bapak Ibu. Saat semua orang tiarap Bapak Ibu, kita yang kerjain bisnisnya Bapak Ibu. Ya. Nah, why talk fusion? Nah, di tengah situasi yang sangat resesi ini katanya Bapak Ibu, balik lagi ya katanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena beberapa rekan saya yang jalankan bisnis IT ternyata mereka baik-baik saja Bapak Ibu ya. Nah, bisnis beberapa tahun belakangan berubah pesat ya. Ini saya baca di salah satu artikel yang dimiliki oleh Renald Kasali ya. Shift, Speed and Surprise. Jadi ada sesuatu yang kita tidak sadari Bapak Ibu. Dan itu juga sama, saya juga gak sadari. Di dalam beberapa bulan terakhir Bapak Ibu ada perubahan luar biasa yang kita kaget Bapak Ibu. Karena apa? Mendadak dan sangat luar biasa terjadinya itu benar-benar spontan. Shift, speed, cepat, berkecepatan dan mengagetkan. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Coba Anda perhatikan beberapa bulan terakhir itu muncul banyak sekali perusahaan IT di Indonesia, betul nggak? Tukang ojek aja sekarang tukang ojek IT Bapak Ibu, ngeri loh. Supir taksi IT Bapak Ibu. Ya, orang jualan online itu udah pakai IT semua sekarang. Mereka sudah tidak online biasa. Anda perhatikan kalau Anda lihat tayangan televisi sekarang iklan didominasi oleh perusahaan IT. Anda boleh cek. Yang beriklan hari ini itu Lazada Bapak Ibu, Zalora, ya, Grab Bike, Gojek, Uber, segala macam. Pokoknya yang basisnya online, OLX, Anda sebutin semua. Bahkan tempat saya bekerja Bapak Ibu itu sudah mengakuisisi beberapa perusahaan portal-portal IT besar Bapak Ibu. Ya Anda mungkin pernah dengar nama Bukalapak, pernah dengar ya? Nah itu salah satu yang diakuisisi Bapak Ibu. Dan kabar yang luar biasa adalah salah satunya perusahaan kami itu sedang menanamkan duit triliunan rupiah untuk mengembangkan video Bapak Ibu. Ini ngeri Bapak Ibu. Kalau perusahaan raksasa sekelas perusahaan tempat saya bekerja sudah mengambil posisi mengeluarkan uang sebesar itu Bapak Ibu. Artinya yang tadi saya omongin benar gak? Soal bisnis video akan lompat, betul gak? Dia tidak akan mengorbankan duit sebesar itu Bapak Ibu. Kalau dia tidak yakin. Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu? Saya tahu persis omset dari perusahaan TV swasta nomor 1, nomor 2 seperti perusahaan saya dan pesaing kita. Itu 1 tahun kurang lebih sekitar 3 sampai 4 triliun. Dengan keuntungan itu kurang lebih sekitar 1 T. Berarti kalau dia tanamkan mungkin sekitar 10, butuh 10 tahun Bapak Ibu untuk mengumpulkan uang itu. Artinya kalau dia berani menginvestasikan 10 tahun keuntungan,
untuk lakukan video. Menurut Anda, video perlu kita kerjakan atau enggak Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, penguasa bisnis dunia hari ini adalah pebisnis IT dan itu disadari semua orang di seluruh dunia. Ya, tadi saya udah sebutkan Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin Anda Bapak Ibu naik ojek Anda harus cari ke pangkalan, betul nggak? Cari ke pangkalan, kemana ada pokoknya ya, yang ada tempat tulisan pangkalan ojek gitu ya. Sekarang udah nggak perlu Bapak Ibu. Anda cukup lewat handphone, ya, download aplikasi, orangnya langsung datang. Dan cepat sekali. Dan itu terjadi tidak hanya di bisnis ojek Bapak Ibu. Tapi mulai apa? Pengantaran barang, truk. Sekarang ada layanan pijat Bapak Ibu. Salon. Anda sebutin semua sudah berbasis IT. Kalau hari ini Anda masih meragukan IT Bapak Ibu, sudahlah Bapak Ibu ya, tutup saja lembaran hidup Anda. Ya berakhirlah di balik, ya itulah ya. Ya, karena artinya apa? Anda udah putus asa Bapak Ibu. Hari ini saya kasih tahu Anda satu hal yang bikin Anda memutuskan untuk mengambil posisi di sini Bapak Ibu, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini kembali adalah ini pengalaman saya Bapak Ibu. Ternyata modal untuk memulai bisnis IT terlalu besar untuk masyarakat kebanyakan. Betul nggak? Atau orang malah nggak tahu barangkali, enggak kayaknya bisnis IT itu murah. Pak, Bu, saya kasih tahu sama Anda. Skype itu dibeli sama Bill Gates senilai berapa? 100 triliun Bapak Ibu. Pertanyaan saya, orang sekaya Pak Roni misalnya, mungkin gak ngeluarin 100 triliun untuk kerjain bisnis kayak gini? Gak mungkin Bapak Ibu, gila. Ya, gila itu ngeri banget, ya gak mungkin. Nah, berapa sih sebenarnya modal untuk mulai bisnis IT? Saya kasih tahu sama Anda, saya 2 kali dimintai tolong atau diajak bekerja sama. Ini thanks to Talk Fusion ya, karena teman-teman saya yang sekarang udah lumayan levelnya, itu ngajakin saya bisnis IT Bapak Ibu. Karena mereka tahu bahwa dari Talk Fusion saya dapetin duit bisa sampai miliaran. Jadi mereka mulai melihat saya sebagai investor Bapak Ibu. Ya, nah ini saya ceritakan sama Anda, ada 2. Pada 3 bulan yang lalu Bapak Ibu saya diajakin untuk mengembangkan satu perusahaan IT Bapak Ibu. Nah perusahaan IT tersebut itu akan berbasis seperti Gojek. Tetapi layanannya bukan ojek Bapak Ibu. Layanan adalah sesuatu yang akan membuat orang pasti pakai. Udah. Saya dikasih kisi-kisinya saya langsung tahu, ini jualannya gila, pasti kenceng. Ya, tahu nggak berapa modal awalnya? 20 miliar Bapak Ibu untuk 2 tahun. Pertanyaan saya, di ruangan ini ada orang yang punya duit 20 miliar nggak? Ada? Tolong tunjuk tangan kalau ada. Ada? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Atau kalau ada pun pasti bilang, nggak usah lah, mendingan nggak usah tunjuk tangan. Ya, ngapain ngeluarin segitu orang belum tentu berhasil kok, betul nggak? Pertanyaan saya itu untuk 2 tahun, terus saya tanya setelah itu, setelah startup ini dibuat, berapa keluarkan lagi? Ya kurang lebih 20 sampai 30 miliar lagi untuk beberapa tahun ke depan. Kalau untung ya mungkin nanti kita kejarnya setelah tahun kelima. Itu tahun kelima itu belum BP Bapak Ibu, kita masih ngeluarin duit. Puluhan miliar kita keluarin dan belum tentu untung. 1. Seminggu yang lalu Bapak Ibu, saya baru aja diajak lagi kerja sama Bapak Ibu. Tapi ini mungkin pakai duit orang, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya memfasilitasi. Ada seorang, ya kita sebut pejabat di negeri inilah. Ngobrol-ngobrol sama saya gara-gara saya presentasi Talk Fusion Bapak Ibu. Ya, dia mau join sih. Cuman dia biasalah kalau pejabat tuh pengen lihat duit yang lebih gede. Ya. Dia ngobrol sama saya, minta tolong saya untuk dicarikan orang ahli IT membuatkan sistem tertentu yang membuat semua orang tergantung pada sistem itu. Ini ngeri Bapak Ibu, tergantung sama sistem itu. Ya, kemudian kebetulan partner bisnis saya itu kebetulan orang yang disebutkan tadi. Jadi saya ajak ke beliau, kita bikinin hitung-hitungannya Bapak Ibu. Anda tahu gak? Uang yang harus dikeluarkan pertama kali berapa Bapak Ibu? 300 miliar. Untuk amannya 1 triliun. Ada yang punya duit 1 triliun di sini? Ini beneran loh, ini kejadian, ini saya nggak ngarang-ngarang ini. Beneran, serius. Karena kawan saya ini punya platform seperti itu di Malaysia sama di Indonesia. Dan dia baru aja jalani kerjasama sama salah satu komunitas besar di Indonesia dan keluarin duit 1 triliun. Untuk yang saya sebutkan tadi. Kita punya nggak duit segitu? Tahu nggak? Keuntungan yang dihasilkan itu baru kelihatan nanti 5 tahun, setelah 5 tahun. Dan yang kita ambil tuh duit kecil-kecil Bapak Ibu. 100 perak, 200 perak, 300 perak, Anda bayangin. Pertanyaan saya di Talk Fusion Bapak Ibu. 1 orang saja
residual Anda itu $2,5. 30.000 baru residual. Belum tim commission, belum yang lain. Kalau Anda punya pilihan ngerjain Talk Fusion atau keluarin duit 1 triliun, yang tadi ngasilin duit kecil-kecil di awal, 200 perak, 300, 400, Anda pilih yang mana? Talk Fusion Bapak Ibu, tepuk tangan dulu buat Talk Fusion Bapak Ibu. Ya, ini untuk mengatakan ini Bapak Ibu, Talk Fusion adalah bisnis IT dengan modal kecil tapi hasil edan Bapak Ibu. Ya, saya mau bilang sama Anda, kenapa saya kerjakan bisnis ini serius? Ini Bapak Ibu, saya udah terlalu banyak ketemu banyak orang. Keuntungan saya jadi wartawan adalah saya kenal banyak orang Bapak Ibu, itu aja. Dan itu membuka peluang saya untuk mengetahui. Saya ini gaptek loh, tapi saya sering sekali diajakin orang berbisnis IT, gila gak? Cuman gara-gara apa? Mereka dengar dari Talk Fusion saya dapat duit miliaran. Mereka dengar. Bapak Ibu mau gak Anda jadi orang kayak saya? Mereka dengar Anda punya duit miliaran, Anda didatengin sama semua pengusaha, mau gak? Pengusaha itu Anda joinin Bapak Ibu, kelar. Ya. Berikutnya selain IT Bapak Ibu, bisnis yang tidak akan pernah mati adalah bisnis komunikasi Bapak Ibu. Anda mau apa aja pasti selalu basisnya komunikasi. Ya, ini ibaratnya seperti Anda makan, seperti Anda minum. Setiap hari Anda selalu akan berhubungan sama orang, ketemu sama orang, ngomong sesuatu, dealing sesuatu, semuanya akan apa? Komunikasi. Terbukti jenis gadget terbaru selalu bermunculan dan laris manis di pasaran Bapak Ibu. Anda suruh di Indonesia ini keluarin semua jenis produk, apa aja Bapak Ibu. Mau merek Cina kek, Jerman apa aja. Itu kenapa saya bilang begitu. Di Senayan City itu ada banyak sekali vendor. Setiap kali ada vendor ngeluarin barang baru, Anda tahu nggak? Ngantri dari jam 6 pagi. Itu sampai pingsan-pingsan Bapak Ibu. Itu sampai kaca itunya, outletnya pecah tahu nggak? Itu sampai kayak begitu. Artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Peluang ini sangat besar di depan mata kita gitu loh. Ya, peluang ini sangat besar dan Talk Fusion adalah salah satu aplikasi yang selalu digunakan pada saat Anda menggunakan smartphone Anda Bapak Ibu nantinya. Ya, tepuk tangan buat Talk Fusion Bapak Ibu. Bapak Ibu, era 4G sudah akan dimulai dalam waktu dekat di mana video komunikasi akan mendominasi. Talk Fusion berbasis video komunikasi. Ke depan Bapak Ibu, semuanya akan basisnya apa? Video chat. Dan kita, Anda bisa lihat seperti ini. Produsen handphone, smartphone itu punya alasan kenapa mereka membuat handphone segede gini Bapak Ibu, segede bagong nih. Ya, dulu saya paling gak suka handphone kayak gini. Kenapa? Gede banget, ngantoninnya susah. Sekarang mau susah, tetap aja saya beli, betul gak? Karena apa? Ke depan tidak ada lagi orang komunikasi begini Bapak Ibu, dia akan komunikasi begini. Dan yang terbaik hari ini Bapak Ibu, video chat dengan multi platform tanpa pesaing. Cuma Talk Fusion yang punya Bapak Ibu. Bapak Ibu, why Talk Fusion? Pionir dalam produk video komunikasi. Kita adalah perintisnya Bapak Ibu. Saya 2 tahun yang lalu bergabung Bapak Ibu. Itu merasakan sulitnya jadi pionir. Jujur, saya bukannya nyerah Bapak Ibu, tapi saya mengalami banyak hinaan Bapak Ibu. Saya gak bisa kebayang bagaimana Pak Mario, Pak Andre Winata, Bu Amel, awal-awal yang jalanin Bapak Ibu. Mereka berjuang sekuat tenaga dengan visi yang mereka punya sebagai apa pionir. Dan ternyata hasilnya gak malu-maluin Bapak Ibu. Ya, gak sampai 2 tahun. Itu kenapa? Karena dia punya visi sebagai pionir. Anda hari ini diajakin jadi pionir Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar ngikut jadi follower, tapi jadi pionir. Anda sama kami itu partnernya sama. Jadi gak ada yang namanya bos. Orang yang udah duluan sama belakangan, enggak. Anda yang ada di sini diajak mengundang Anda, semuanya akan jadi partner kami Bapak Ibu. Ya, one stop shopping video communication. Pak, Bu, cari di luar sana produk apa yang bisa sama seperti kita. Semuanya punya. Kita ada video email, video newsletter, video chat, live meeting, banyak sekali macam-macam Bapak Ibu. Sosial media kita ada. Pertanyaan saya, adakah perusahaan di luar sana yang sama seperti kita? Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Anda tahu? Ada perusahaan dengan huruf depan C, belakangnya O, tengahnya S Bapak Ibu. Itu udah sangat fenomenal populer Bapak Ibu di mana-mana. Ya, mereka cuma punya satu produk live meeting. Dan basisnya adalah korporasi. Apakah itu lawan kita? Bukan Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda pakai produk itu Bapak Ibu, itu nilainya miliaran. Jadi yang beli cuma korporat. Saingan gak sama kita? Enggak Bapak Ibu, justru dia yang ketakutan.
Dia yang khawatir. Kenapa? Karena kalau sampai produk yang kelas premium ini Bapak Ibu, tapi dengan harga Bodrex, Anda tahu Bodrex Bapak Ibu? Ya, seperti Bodrex Bapak Ibu. Seperti Bodrex tapi premium. Satunya lagi bukan Bodrex, obat sakit kepala yang pakai resep dokter dan mahal sekali. Mungkin dari salah satu prinsipal dari Jerman. Tapi kita punya lebih lengkap. Kira-kira orang akan beli Bodrex kita atau yang tadi? Pasti Bodrex kita yang dibeli Bapak Ibu, itu loh maksud saya. Ya, nah kemudian teknologi video chat terbaru yang tidak dimiliki perusahaan lain dengan penggunaan termudah. Bapak Ibu, di antara Anda pasti pernah menggunakan BB, betul ya? Walaupun mungkin sebagian udah mulai melupakan. Ya, karena apa? Ada sesuatu yang lebih mudah. Apa itu? WhatsApp Bapak Ibu. Betul ya? BB hari ini jumlah penggunanya itu nggak sampai 1 miliar. Kalau nggak salah sekitar 100 juta. Tapi WhatsApp hanya dalam hitungan 1, 2, 3 tahun itu udah sampai 1 miliar yang gunakan Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaannya. Tahu nggak kenapa? Karena sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Dan TalkFusion adalah video chat yang termudah yang pernah ada di dunia ini Bapak Ibu. Ya, hanya ada 2 pesaing keras di dunia video chat. Ya, Anda sudah tahu? Logo ini Anda tahu ya? Logo ini Anda tahu. 2 teknologi ini itu adalah pesaing keras kita. Tetapi di luar apapun yang sudah saya sampaikan di awal, soal teknologinya, di old video segala macam, ada hal yang tidak bisa mereka saingi Bapak Ibu. Apa itu? Partnership. Instant payment dan partnership mereka tidak punya Bapak Ibu. Itu yang kita punya Bapak Ibu. Dan itu kekuatan dari TalkFusion. Ya, ini besok Bapak Ibu akan masuk di smartphone Anda dan Anda bangga. Karena apa? Anda bukan pengguna Bapak Ibu, tapi Anda adalah pengusahanya Bapak Ibu. Itu ngeri banget Bapak Ibu, ngeri. Ya, ngeri banget Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa Anda selalu ragu pada saat Anda mengambil keputusan? Padahal yang ngajak Anda itu adalah orang-orang terbaik Anda. Tetangga Anda, saudara Anda, adik Anda, kakak Anda, sahabat Anda, karib. Pokoknya orang yang paling dekat Bapak Ibu. Kenapa Anda masih ragu? Mereka tidak ragu karena melihat ini Bapak Ibu. Ya, ini jaminan kelas dunia Bapak Ibu. Kalau saya sampai masih dengar ada orang ngomong TalkFusion penipuan Bapak Ibu. Yang menipu itu adalah orang yang ngomong Bapak Ibu dan bukan TalkFusion Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita didukung ini Bapak Ibu, visa di SE. Pak, logika Anda Bu, gunakan. Jangan kita dibodoh-bodohi sama orang yang pengen kita miskin melarat seumur hidup Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Dari sekian banyak ini Bapak Ibu, dari sekian banyak ini kita kerjasama sama perusahaan kelas dunia. Dan Anda masih dengerin omongan orang-orang yang gak jelas, yang ngaco-ngacoin kepala Anda, yang gak punya basis berpikir. Saya kasih Anda berbasis berpikir seperti ini Bapak Ibu. Kalau Anda masih gak join juga hari ini dengan negatif pikiran Anda, seperti yang dibilang Pak Andre Winata tadi Bapak Ibu, udahlah Bapak Ibu, sudahlah ya. Anda tidak akan pernah berhasil di semua kehidupan yang Anda jalani Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita adalah pembayaran instan pertama di dunia. Terbaik dalam pembayaran komisi. Ibaratnya Anda ngerebus mie, belum kelar duit itu udah keluar Bapak Ibu. Ini ngeri, belum ada perusahaan sampai hari ini bisa lakukan. Komitmen ini cuma diberikan oleh Boprena dan TalkFusion. Kenapa Anda masih berpikir perusahaan ini perusahaan abal-abal Bapak Ibu? Kenapa coba pertanyaan saya? Ini udah gak masuk akal gitu loh. Begitu orang masih ngomong kayak gitu, saya ketawain Bapak Ibu, saya kentutin, saya tinggal Bapak Ibu. Serius. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena aduh, saya selalu tanya pada saat orang ngomong gitu, saya bilang, lu sekolah di mana? Ya, bisnis konvensional identik dengan karyawan. Bapak Ibu, Anda boleh berbisnis konvensional, kita tidak pernah larang. Sampai detik ini Bapak Ibu, saya masih berbisnis konvensional. Ya, saya punya konsultan untuk advertising production house. Saya juga kebetulan punya restoran Bapak Ibu. Ya, kemudian saya juga ngajar di beberapa kampus. Tapi ini yang saya rasakan Bapak Ibu, bisnis konvensional identik dengan karyawan. Oke, betul ya? Pembayaran tetek bengek yang lain Bapak Ibu, sewa ruko, promosi iklan, ya, DLL, derita lolah.
Derita lo. Hasilnya cuma deret tambah. Boleh nggak lakukan itu? Boleh, silakan, monggo. Gak ada masalah Bapak Ibu. Tapi bisnis Talk Fusion gak perlu mikirin sewa kantor, gak ada expense, yang gak perlu, gak pakai karyawan, gak pakai mikirin bangkrut. Dan hasilnya eksponensial, pengalian Bapak Ibu. Saya gak usah sebutin ya, tapi Anda cukup lihat aja logonya Bapak Ibu. Perusahaan sejenis kelas raksasa seperti dan itu butuh duit dalam jumlah raksasa Bapak Ibu. Raksasa, tadi saya udah sebutkan, kelas saya aja tadi diajakin kerjasama, itu puluhan miliar sampai triliunan. Kelas saya Bapak Ibu, gaji gak nyampe 20 juta. Diajakin begitu. Butuh duit dalam jumlah raksasa untuk kerjasama. Punya gak Anda duitnya? Ya, pertanyaan saya kembalikan ke Anda. Tapi dengan logo ini Bapak Ibu, Anda tidak perlu merogoh kocek Anda dalam-dalam. Cukup 1916 Anda langsung jadi partner Boprena, berkesempatan mendapatkan hasil miliaran sampai triliunan, dapat segala macam liburan terbaik di seluruh dunia Bapak Ibu, dapetin semua insentif rewards terbaik seluruh dunia, dapetin miliaran sampai triliunan Bapak Ibu. Why Talk Fusion Bapak Ibu? Business school yang luar biasa. Ya, berkat Bu Amel salah satunya, terima kasih Bu Amel untuk pengetahuan diberikan ke kita semua. Ya. Business School Fitras Bapak Ibu, itu luar biasa, sudah cetak ribuan orang berhasil sebagai asosiat Talk Fusion. Bapak Ibu, Talk Fusion itu di Indonesia masih seumur jagung, tapi udah cetak ribuan orang sukses sebagai pengusaha. Anda pernah dengar nggak ada orang punya penghasilan ratusan juta, jumlahnya sampai ribuan, cuman dicetak dalam waktu 3 tahun. Fitras Manajemen, biaya super murah, ya. Datang pertemuan, wah 40 ribu, 50 ribu ya kan. Paling mahal berapa? Paling 500 ribu untuk yang udah kelas yang wah ngeri. Anda bayar 500 ribu itu sama seperti Anda bayar sekolah ratusan juta Bapak Ibu. Ngeri Bapak Ibu di sini ya. Bandingin sama Anda sekolah sampai lulus. Modalnya banyak. Coba sekarang yang punya anak sekolah, kuliah. Mahal gak? Uang masuk kuliahnya aja udah 100 juta. Betul gak? Untuk yang bonafit. Sampai selesai berapa? Setengah M, keluar setengah M, ya dapatnya apa? Ijazah doang. Sama ucapan terima kasih Anda udah sekolah di sini, ya. Terus kerjanya gimana Pak? Terserah lu aja, ya. Emang gue pikirin, ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu, ya. Tapi kalau Anda di sini di Fitras Bapak Ibu, duit kecil Bapak Ibu yang Anda bayar, ya masuk sistem seperti yang dibilang Bu Amel, tapi Anda jadi miliarder Bapak Ibu, ya dalam hitungan bulan, ya. Talk Fusion ini luar biasa Bapak Ibu. Anda dikelilingi mentor-mentor kelas dunia seperti Pak Marcel, Pak Mario, Pak Andre, Pak Septian dan banyak lagi Pak-Pak yang lain yang siap bantu Anda tanpa Anda bayar sepeser pun. Pernah gak Anda konsultasi sama Pak Mario, tiba-tiba Pak Mario bilang, bayar sama gua 100 ribu, awas gak bayar, gak boleh pulang. Pernah gak? Gak pernah Bapak Ibu. Kita mungut 50 perak aja enggak. Dan itu yang lakukan mentor kelas dunia. Pak, kalau Anda misalnya kenal sama yang namanya Robert Kiyosaki Bapak Ibu. Dan Anda jadikan dia mentor, itu per jam aja bayarannya ribuan dolar. Itu pun Anda belum tentu sukses. Coba Anda datang ke seminar-seminar ada di luar sana Bapak Ibu. Mau apapun namanya Bapak Ibu, saya pernah ikut, terjebak ya kan. Bayar 3 juta pulang tetap goblok Bapak Ibu. Gak dapat apa-apa, stres malah yang ada. Ini karena ujung-ujungnya disuruh jadi broker Bapak Ibu. Dan gak dapat apa-apa gitu loh. Ya, ini yang saya maksud. Anda tidak perlu bayar, tapi Anda bisa duplikasi sehingga Anda yang kemudian besok-besok Anda yang akan jadi mentor kelas dunia tadi Bapak Ibu. Ya, Why Talk Fusion terakhir Bapak Ibu. This business for those who like helping people. Robert Kiyosaki Bapak Ibu bilang gitu. Ya, ini bisnis idaman Bapak Ibu. Modal kecil, nggak ada apa-apanya ya. Cuman keluar duit 28 juta, aduh Bapak Ibu. 28 juta itu Bapak Ibu, kalau Anda pakai untuk kebutuhan, itu 6 bulan, 7 bulan habis Bapak Ibu. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi angin doang Bapak Ibu. Ya.
Jadi angin doang, nggak jadi apa-apa. Ya, ini yang saya maksud. Kenapa saya seperti ini Bapak Ibu? Kenapa saya mau ke Surabaya, di mana sebenarnya di sini jujur aja, hampir semuanya crossline saya Bapak Ibu. Hampir semuanya. Di sini tadi saya melihat ada ya 1-2 doang lah yang benar-benar downline saya ya. Tapi kenapa saya mau lakukan ini, saya mau Anda closing bareng-bareng, kenapa Bapak Ibu? Saya pengen Anda jadi partner saya Bapak Ibu. Saya pengen kita bersaudara Bapak Ibu. Ya. Nah ini saya lagi iseng Bapak Ibu ya. Saya mulai cerita saya sedikit Bapak Ibu. Ya. Ini saya kecil Bapak Ibu ya. Kelihatan dari kecil udah ganteng ya. Paling atas tuh. Rambutnya kayak Adi Bing Slamet. Ya, tapi itu aslinya tertekan Bapak Ibu. Jadi saya besar, ini gak apa-apa ya. Sebenarnya ini maksudnya gak rasis Bapak Ibu. Tapi entah kenapa dari kecil, saya tuh selalu dikira Chinese Bapak Ibu. Ya, dan itu berlangsung sampai saya SMA. Dan atas tudingan yang gak jelas itu Bapak Ibu, saya dibully sejak kecil Bapak Ibu. Dari TK, SD. Bapak Ibu mungkin gak pernah ngerasain kayak saya Bapak Ibu. Saya SD itu Bapak Ibu, udah ngerasain yang namanya dinginnya pisau di perut saya Bapak Ibu. Dan itu berulang-ulang. Duit jajan saya tuh dikuras semua Bapak Ibu. Saya tuh gak pernah jajan di sekolah. Kenapa? Setiap berangkat selalu di Kompas. Itu membuat saya jadi anak paling minder yang dimiliki sama orang tua saya Bapak Ibu. Saya kecil tuh pendiam Bapak Ibu, introvert ya. Jadi ini masa kecil saya Bapak Ibu. Nah ini pada saat saya kuliah lihat ya, gak jelas banget tuh. Gondrong ya, kurus, kumis tumbuh di atas tulang Bapak Ibu. Tertekan batin Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh memang besar di lingkungan yang kurang kurang bekerja sama saya gitu loh Bapak Ibu. Jadi saya cuman gak mau Bapak Ibu saya tuh tahu kalau saya tuh sampai SMA tuh dibully-bully Bapak Ibu. Jadi saya diem aja. Tapi itu bikin saya jadi pendiam ya, introvert, jadi macam-macam. Dan pas kuliah, ketemu kuliah di teknik geologi lagi. Waduh udah tambah gak bisa apa-apa Bapak Ibu ya. Karena teman-temannya begini semua. Tuh lihat ya, Orsus Bapak Ibu alias orang susah. Di kampus saya tuh gak ada yang bawa mobil. Motor semua dan motornya yang Honda yang tahun 70-an Bapak Ibu ya. Maklum rata-rata Orsus Bapak Ibu. Ini saya Bapak Ibu lihat ya, gak jelas banget kan. Ini dulu saya benar-benar pendiam Bapak Ibu, gak bisa apa-apa ya. Nah, situasi berubah Bapak Ibu setelah saya lulus kuliah. Ya, saya lulus kuliah tahun 98 dan mendapat pekerjaan impian Bapak Ibu. Sebenarnya saya kuliah di geologi itu hanya memenuhi harapan Bapak saya. Karena Bapak saya itu gak mau saya kuliah di ekonomi atau sosial. Beliau pengen saya di teknik. Jadi akhirnya saya ngambil teknik geologi. Dan bekerja di, mungkin Anda pernah dengar salah satu perusahaan raksasa ya minyak. Ya, saya sempat ada di sana, tapi ternyata saya nggak bahagia Bapak Ibu. Nah sampai 1 tahun saya keluar dari sana dan sempat ditahan-tahan sama bapak saya untuk tidak keluar. Karena dia bilang udah ngabisin duit, keluar lu mau jadi apa? Nah bapak saya bilang gitu. Nah ini yang rubah hidup saya Bapak Ibu. Saya ngotot pulang karena saya udah stres, sakit-sakitan Bapak Ibu. Setahun itu kena tipes 3 kali Bapak Ibu. Saking stresnya. Saya pulang ke rumah tanpa restu bapak saya. Begitu saya sampai rumah dalam kondisi sakit, itu yang ngurusin ibu saya akhirnya. Karena saya anak paling kecil. Jadi beliau ngurusin, seminggu setelah saya sembuh, bapak saya datangin saya dan itu yang rubah hidup saya Bapak Ibu. Bapak saya bilang, papi kecewa sekali punya anak mental tempe kayak kamu. Kenapa dia bilang begitu? Dia udah gembar-gemborin ke semua orang. Saat Krismon, anak gua bisa kerja di perusahaan minyak dunia. Tiba-tiba Bapak Ibu saya patahkan harapannya seperti itu. Tapi hari itu kemudian merubah hidup saya Bapak Ibu. Ya, hari itu saya berjanji saya akan jadi anak yang terbaik dan yang paling membanggakan yang pernah dimiliki orang tua saya Bapak Ibu. Ini adalah kawan-kawan saya Bapak Ibu, saat-saat saya kemudian belakangan menjadi jurnalis ya setelah keluar masuk perusahaan minyak, saya sempat jualan asuransi segala macam. Saya di perusahaan minyak dan ini adalah rekan-rekan saya setelah saya jadi jurnalis Bapak Ibu. Saya bergaul setiap hari dengan ya wartawan, anchor-anchor ya Bapak Ibu, kehidupan semu Bapak Ibu. Kelihatannya menawan, muncul di TV hampir setiap hari. Tetapi dengan penghasilan rata-rata kurang. Ya, itu yang gak menarik di situ Bapak Ibu, itu yang paling gak menarik sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi Anda lihat, keren-keren kan, lihat nih teman saya nih presenter kan, lucu-lucu, keren-keren. Mereka gak punya duit Bapak Ibu, ya sama aja kayak saya gitu, gak ada beda-bedanya.
Nah, ini juga rekan-rekan kerja saya Bapak Ibu. Ya, ini mungkin Anda pernah lihat salah satu putri Indonesia ya, tahun 2000. Ini kebetulan bergabung sama kita juga, beberapa anchor. Ini waktu saya di Amerika sama teman-teman saya, ini sahabat saya, dua-duanya sahabat paling dekat dan sampai hari ini gak join Bapak Ibu. Ya, saya presentasi kabur-kaburan, lari-lari. Ya, jadi Anda gak usah khawatir Bapak Ibu, sahabat terbaik Anda pun pasti kabur. Gak apa-apa. Kenapa? Dari 10 sahabat itu akan muncul 2 sahabat yang tetap join sama Anda. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kejadian sama saya. Jadi saya pilih sahabat ketemu Pak. Ya ketemu Bu. Dan dari orang-orang itu saya dapat beberapa leader. Ya, ini kawan saya jurnalis Amerika Bapak Ibu. Ya, ini ya perjalanan karir saya Bapak Ibu. Saya sempat sekolah di Amerika tahun 2007 waktu itu. Dan ya lumayan lah ya. Mungkin Anda kalau lihat billboard zaman dulu nih narsis-narsisan lah ya. Jadi kalau billboard di Jakarta tuh ada foto saya barengan sama ini mungkin tahu ya. Jadi nama-nama besar itu sempat beberapa kali dan saya sempat ya lumayan terkenal lah. Kalau kata teman saya tuh apa katanya selebriti kurang terkenal. Saya cukup menikmati ini walaupun akhirnya ujung-ujungnya duit Bapak Ibu ya. Ya ini balik lagi. Kebayang Bapak Ibu foto seperti ini ditempel gede sekali di Jalan Jenderal Sudirman. Sangar gak? Mengalami hal seperti ini sebenarnya ada tipuan belaka Bapak Ibu. Tipuan kosong. Sayangnya Anda kebanyakan percaya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Mario langsung kaget ngeliat ini. Apaan tuh? Ya, my old business saya sebutnya ya. Dulu saya pernah sampai jualan asuransi Bapak Ibu gara-gara waktu saya keluar dari perminyakan. Begitu saya kerja kembali di dunia nyata ini Bapak Ibu. Gaji saya awalnya cuma 500.000. Dari pernah hampir 10 juta. Jadi dari 10 juta ke 500.000. Akhirnya karena kenyataan pahit itu Bapak Ibu, saya jadi agen asuransi ya untuk nutupin biaya-biaya. Nah, di perjalanan kemudian ketemu dengan di sini saya mulai belajar yang namanya bisnis jaringan. Tapi jujur, saya masih nggak paham waktu itu ya. Saya masih nggak paham, kerjaan saya cuma ngomset doang. Saya nggak pernah jalanin kayak gini ya, dengan sistem tidak pernah. Nah, tadi yang saya bilang, ujung-ujungnya duit. Setelah berusaha segala macam gagal Bapak Ibu, tahun 2005 saya bangun perusahaan advertising Bapak Ibu. Dan ini adalah salah satu karya saya ya sebagai konsultan. Jadi saya sempat bantu beberapa produk, mungkin Anda pernah dengar. Kemudian ada beberapa produk obat dan lain-lain. Saya sempat buat dan itu perjuangannya dari tahun 2005 Bapak Ibu. Saya bangun sebagai konsultan, saya baru dapat hasil setelah hampir 5 tahun Bapak Ibu. Jadi selama itu kebanyakan nombok, jualan konsep, nombok gitu aja terus Bapak Ibu. Karena yang saya tahu bikin video Bapak Ibu. Ya. Kemudian belakangan saya mulai berusaha di bidang restoran. Nah ini sama nih Bapak Ibu. Kebanyakan orang beranggapan bisnis restoran itu bisnisnya gampang. Betul gak? Alah paling jualan pecel doang, murah. Anda harus tahu Bapak Ibu, tetap aja ada komponen biaya. Anda mesti sewa ruko kayak saya ya. Saya sewa 2 ruko Bapak Ibu di BSD untuk bangun restoran mie saya. Waktu saya pernah sebelum bikin mie ini saya pernah jadi pengusaha rendang Bapak Ibu. Rumah rendang saya pernah punya, 5 resto saya punya. Dan hanya dalam hitungan 2 tahun saya kehilangan duit hampir 1 miliar Bapak Ibu. Kehilangan dan tidak kembali. Itu yang paling serem Bapak Ibu ya. Duit ngumpulin udah susah payah, nggak balik, hilang duitnya. Tapi kalau Anda jalankan Talk Fusion, Anda cuma keluar berapa? Tadi 30 juta kurang lebih, tapi Anda bisa dapat penghasilan miliaran tanpa harus keluar duit lagi Bapak Ibu. Itu ngeri Bapak Ibu. Makanya kenapa saya mau jalanin bisnis ini Bapak Ibu. Ya, sekarang ini saya ngajar freelance di banyak kampus di Jakarta, di Bandung, di Cirebon banyak ya. Saya kebanyakan gunain spare waktu saya sedikit-sedikit. Anda tahu gak sih kenapa saya mau ngajar? Tahu gak kenapa? Biar saya punya banyak orang yang bisa joinin Talk Fusion Bapak Ibu. Jangan salah, kita tuh harus prospecting Bapak Ibu. Ya, ini salah satu niat mulia saya Bapak Ibu ya. Prospectingin orang, bikin mereka kaya rame-rame sama kita Bapak Ibu ya. Ya, this is my story. 10 bulan dapat seperti ini. Saya udah ganteng Bapak Ibu, tapi kalau sebelah Mini Cooper jadi luar biasa ganteng Bapak Ibu. Ya. Nah ini Anda harus benar-benar lihat Bapak Ibu, hasil seperti ini kalau Anda kerjakan konvensional, Anda akan sulit lakukan. Kenapa? Setiap kali Anda ada uang, punya duit, Anda nggak bisa lakukan apa-apa sama duit itu. Kenapa? Harus di reinvest.
diinvestasi ulangkan. Ya betul ya Pak. Bapak kan sering begitu juga ya, punya duit investasi lagi sebagai pengusaha. Kita nggak bisa lihat duit itu sebagai sesuatu yang milik kita. Nah tetapi di Talk Fusion, dengan cara Talk Fusion membayar instan tadi, apapun expense yang kita keluarin tadi nilainya cuma 50.000 segala macam, itu kebayar mungkin cuma sehari Bapak Ibu. 364 harinya milik Anda semua. Ya. Dari Talk Fusion Bapak Ibu, di bisnis sebelumnya saya pernah ke Cina Bapak Ibu ya, dengan susah payah. Di Talk Fusion saya kerjain juga lumayan susah payah Bapak Ibu, tapi saya dapat Maui Hawaii-nya Bapak Ibu. Gak pernah kebayang sebelumnya. Saya udah keliling Bapak Ibu, I've been around the world ya, dengan pekerjaan saya sebagai wartawan. Saya udah ke Amerika, saya udah ke beberapa negara Asia dan lain-lain ya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang seperti ini. Bareng-bareng ke Hawaii rame-rame Bapak Ibu, main bareng-bareng. Pak, Bu, coba Anda bayangin, kalau selama ini Anda mau liburan ke Bali aja, bener gak? Ngumpulin orang 5 aja susah gak? Susah. Bilangnya apa? Pesawat mahal tiketnya, ya gak? Hotel di sana mahal. Tapi di sini Bapak Ibu, besok ya ada ratusan orang liburan bareng-bareng di Maui Island, sama-sama sama kita. Ya, menikmati hotel kelas diamond dan layanan VIP Bapak Ibu, ini ngeri Bapak Ibu ya. Ngeri banget Bapak Ibu ya. Ya, dan waktu itu saya ngajak salah satu leader saya ya, berangkat sama saya. Besok ini tim kita ada mungkin sekitar 4 orang atau 5 orang yang berangkat ya. Jadi udah ada progres juga Bapak Ibu. Dan waktu saya di Hawaii waktu itu, saya ajak mami saya Bapak Ibu. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Ibu saya tuh gak tahu deh ya, itu ibu saya tuh gak pernah marah sama saya dari pertama sekali saya lahir sampai hari ini Bapak Ibu. Padahal saya udah banyak bikin salah. Dan saya kasih beliau hadiah terindah. Waktu Juni itu, tahun lalu, beliau tuh ulang tahun Bapak Ibu. Saya mikir satu, aduh ibu saya ini gak pernah keluar negeri. Jadi akhirnya saya beliin sama kakak saya tiket berdua untuk berangkat ke Thailand. Saya udah beliin waktu itu seminggu ya, nilainya berapa belas juta lah sama kakak saya gitu. Nah tiba-tiba gak lama, persis di hari ulang tahun dia, tiba-tiba saya qualified Hawaii Bapak Ibu. Dan waktu itu saya langsung bilang sama ibu saya, Mam batalinlah impian ke Thailand itu gak penting. Mami saya kayak pengen nangis gitu, kamu gimana sih, Mami kan gak pernah keluar negeri. Batalin Mam, mau pilih Thailand apa Hawaii? Wah dia gak bisa ngomong Bapak Ibu. Itu hadiah terindah yang pernah saya persembahkan buat mami saya Bapak Ibu. Ya. Ini tim saya Bapak Ibu ya. Ya, ini kita bangun dari awal sekali ya bareng Pak Marcel ya, Pak Mario. Ya, ini kita bangun benar-benar dengan darah Bapak Ibu. Saya ingat banget awal-awal kita jalanin Bapak Ibu. Kita di Jakarta, mentor kita di Surabaya Bapak Ibu. Ini untuk teman-teman yang ada di sini yang mungkin jauh dari upline-nya. Saya kasih tahu sama Anda, sebenarnya dan sejujurnya, jika Anda jauh dari upline Anda, itulah kesempatan Anda berkembang luar biasa Bapak Ibu. Itulah kesempatan Anda berkembang luar biasa. Kenapa? Anda sudah langsung dilatih mandiri saat Anda join Bapak Ibu. Mandiri. Anda tinggal terapkan sistemnya dengan baik. Belajar sama leader-leader Anda, mentor Anda juga dengan Bu Amel. Supaya Anda bisa jalankan bisnis ini sendiri Bapak Ibu. Duplikasikan dengan cepat di bawah Anda Bapak Ibu. Tanpa Anda sadari tiba-tiba Anda jadi diamond. Itu akan sangat berbeda dengan orang yang langsung ada di bawah kita. Kadang-kadang kalau Anda punya leader dekat sama Anda jadi menyepelekan, betul gak? Jadi sepele Bapak Ibu, diajak pertemuan, wah udah pernah sering. Udahlah gampang, ada Pak Mario, ada Pak Andre, ada ini. Ngandelin orang Bapak Ibu. Nah saya ngajarin Anda dari sekarang Bapak Ibu, mandirilah Bapak Ibu. Kalau Anda mau kejar duit miliaran sampai triliunan, Anda harus mandiri Bapak Ibu. Kalau enggak sia-sia kerjaan Anda Bapak Ibu. Ya. Ini adalah tim-tim awal saya Bapak Ibu, kita bangun waktu itu berlima Bapak Ibu, ini kurang satu ya. Ini tim terbaik yang pernah saya punya Bapak Ibu. Gara-gara Talk Fusion saya bersaudara sekali sama mereka Bapak Ibu. Kenapa? Pak Bu, bangun BOP di Jakarta. Saya tuh di-push sama Pak Marcel. Bangun, gak tahu gimana caranya dan gak boleh tutup. Anda tahu gak? 3 bulan pertama kami bangun BOP. Itu yang BOP dia lagi Pak. Itu lagi, itu lagi. Itu lagi siapa? Yang bangun itu ya ini kita doang berempat. Berlima ganti-gantian jadi MC. Ya udah ngaco-ngaco aja, ya udah dengerin sambil latihan Bapak Ibu. 3 bulan itu prospek paling datang 1, 2, ngeri Bapak Ibu, ngeri. Kita kehilangan duit belasan juta sampai puluhan juta Bapak Ibu di situ. Tapi jujur Bapak Ibu, orang yang menang adalah yang bertahan sampai garis finish Bapak Ibu.
Ya, ini kawan-kawan saya Bapak Ibu. Ya tadi ya, itu menuntaskan keingintahuan Anda. Saya memang Astro Boy Bapak Ibu. Ya, jelas ya Astro Boy ya, Joy Astro. Ya ini ya tim-tim saya ini kemarin di Hero awalnya kita bawa orang cuman ya sedikit sekali ya udah mulai lumayan Bapak Ibu ya. Ini beberapa juga udah pulang tapi kita udah berhasil menciptakan sebuah BOP yang sehat. Ya, ini adalah hasil BOP sehat Bapak Ibu yang udah pakai sistem ya. Tadinya kami cuma berempat, berlima, berenam gitu-gitu aja Bapak Ibu. Tapi setelah pakai BOP seperti ini Bapak Ibu. Dan kalau Anda pengen kelihatan keren seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti tayangan-tayangan di Mafia Bapak Ibu. Film-film Mafia Bapak Ibu cuma di Talk Vision bisa lakukan itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini dua Sri Kandi saya Bapak Ibu. Ya dua orang diamond saya yang kerja keras mati-matian luar biasa. Mengalahkan downline saya yang laki-laki. Jadi buat Anda yang perempuan Bapak Ibu lagi, Ibu maksud saya. Anda akan jadi diamond berikutnya Bapak Ibu. Pasti. Ya. Karena saya kasih tahu sama Anda Bapak Ibu. Ini yang kemarin jadi diamond di grup saya. Itu cuman lulusan SMA. Umur 23 tahun. Ibu rumah tangga. Gak ngerti apa-apa. Ngerjarnya cuma berapa lama? Dia vakum setahun setengah kurang lebih, cuman jadi tukang sobek tiket. Karena dia sangat anti sekali sama MLM. Tapi karena terus datang ke pertemuan terus, walaupun dia cuma nyobek tiket ya udahlah. Pokoknya ngurusin event aja lah. Lama-lama dia gerah. Kok orang bisa cari duit pakai gini, gua kagak bisa. Dicobain sama dia Bapak Ibu. Dan yang dia joinkan pertama kali waktu itu adalah pengusaha swalayan salah satu yang terbesar di Jakarta Bapak Ibu. Yang gilanya adalah apa? Orang ini sudah saya presentasi 3 kali dan gak join. Tapi sama dia join Bapak Ibu, ngaco gak? Pak, Bu, temukan kehebatan dalam diri Anda Bapak Ibu. Saya gak hebat Bapak Ibu, tapi Anda semua yang hebat di sini Bapak Ibu. Ya, ya. Ini mungkin Anda pernah lihat mukanya ya, yang ikut sama saya tapi ternyata jadi orang terkenal. Problemnya adalah susah untuk ditolak Bapak Ibu. Jadi saya hari ini membuktikan sama Anda. Saya siap ditolak sama-sama Anda Bapak Ibu. Ya. Ya ini balik lagi ya, ini tim saya. Nah ini kita udah mulai sekali-sekali kongko-kongko Bapak Ibu ya. Pinggir jalan aja, pinggir jalan. Di Casablanca, pinggir jalan ada masakan Bali yang sampai pagi. Kita nongkrongnya pakai apa? Z4 dan Mini Cooper Bapak Ibu, keren. Ya enggak? Keren enggak? Orang lewat situ pada, apa nih ya. Ngeri loh Bapak Ibu. Kita cuma diliatin kayak gitu aja senang. Konyol kan? Padahal saya 15 tahun diliatin orang Bapak Ibu gak pernah ngerasa kayak gitu loh. Ya, cobain rasain Bapak Ibu, beda, bener beda, serius. Kenapa? Pada saat Anda bisa membeli sesuatu yang sifatnya impian Anda Bapak Ibu. Itu ya, merindingnya gak kelar-kelar Bapak Ibu. Saya sampai hari ini bawa Mini Cooper tuh masih, ini beneran gue nih, bawa Mini Cooper. Ya, kenapa? Karena saya dulu menyangka bahwa saya ditakdirkan untuk jadi orsus Bapak Ibu alias orang susah. Ternyata enggak Bapak Ibu. Ternyata orang susah itu cuma ada di kepala doang Bapak Ibu. Cuman ada di benak kita doang. Yang mesti rubah nasib kita tuh kita sendiri Bapak Ibu. Harus semangat Bapak Ibu, antusias. Ya. Nah ini saya mau ceritain keluarga saya Bapak Ibu. Ya, saya anak paling kecil Bapak Ibu dari 4 bersaudara. Ini abang saya, dia tustar hari ini dan masih serius sekali jalankan. Kiri kanannya aktif ya. Cuma beliau karena vice president di salah satu bank swasta di Jakarta. Jadi agak kesulitan ya. Tapi saya selalu omelin dia Bapak Ibu karena saya sayang sama dia. Supaya dia cepat kejar impian dia, supaya dia tidak lama-lama diomelin mulu kerjaannya. Karena kalau ngadu sama saya selalu diomelin. Target, diomelin ya. Ya jadi saya berusaha pengaruhi. Cuma nih saya kasih tahu sama Anda ya. Keluarga saya ini dari awal positif sama Talk Vision. Saya joinkan 7 sekaligus Bapak Ibu. 7 dan mereka sangat positif Bapak Ibu. Ya termasuk salah satu ponakan saya yang saya joinkan kemarin. Mereka sangat positif sekali dan dukung saya banget. Dan jujur kakak saya yang paling gede nih Yola. Dulu tuh cuman kayak yakin lo jalanin kayak gitu. Ya gue sih gue dukung-dukung aja dia bilang gitu. Tapi dia gak yakin bahwa saya akan di sini berhasil. Ini suaminya itu salah satu petinggi di Pertamina Bapak Ibu. Dan beliau tuh dulu ngelihat saya tuh cuman kayak ya paling dia jalanin kayak kemarin-kemarin juga. Sekarang Bapak Ibu kakak saya itu kan punya anak sekolah di tempat yang playgroup yang mahal gitu ya. Itu teman-temannya itu isinya semuanya itu nyombong-nyombongin terus, nyombong-nyombong. Dia kesel, ada temannya baru beli mobil apa gitu. Oh iya, oh itu kalau adik saya sih belinya ya itu doang sih Mini Cooper.
disombongin adenya Bapak Ibu. Disombongin dan dia bilang, itu yang sering lewat-lewat di depan itu mobil adek. Iya mobil adek gue. Emang gak ada mobil lain yang kayak gitu kata kakak saya gitu. Enggak ada. Saya cuma lihat mobil merah yang berstrip putih yang lewat situ, Alfa itu cuman itu. Berarti itu mobil adek lu. Gila ya adek lu kaya banget. Bapak Ibu, sangar loh. Kakak saya ini orangnya keras. Dan dia tuh gak pernah ngakuin prestasi saya tuh gak pernah gitu loh. Tapi sejak saya di Talk Fusion saya dibangga-banggain terus Bapak Ibu. Ngeri loh ya. Ngeri banget Bapak Ibu ya. Ini kakak saya yang aneh. Jadi hampir semuanya saya joinkan Bapak Ibu. Nah ponakan saya baru satu karena ini yang paling gede. Dan saya mau coba didik dia untuk jadi generasi penerus Talk Fusion di keluarga kita gitu ya. Ya ini papi mami saya Bapak Ibu. Kata orang kalau jalankan usaha itu harus punya alasan yang kuat Bapak Ibu. Kalau Anda gak punya alasan yang kuat, Anda akan lemah Bapak Ibu. Anda akan terganggu semua hal yang negatif di luar sana Bapak Ibu. Apa alasan saya jalankan? Nih, mereka berdua Bapak Ibu. Setelah kejadian-kejadian yang saya sebutkan, saya dibully Bapak Ibu. Kuliah, saya banyak bikin salah Bapak Ibu. Ya, saya membuat bapak ibu saya rugi banyak Bapak Ibu, hilang duit. Saya ditipu berulang-ulang Bapak Ibu dan papi saya memaafkan saya Bapak Ibu. Saya sempat dicari-cari orang, waktu saking pengennya bisnis saya ketipu berulang-ulang dan pernah kehilangan duit cukup besar. Waktu itu orang tersebut yang hilang duit sama saya itu nyariin saya pakai organisasi masa pemuda di sana yang sangat beringas Bapak Ibu. Saya pernah dikejar pakai golok Bapak Ibu. Dikejar-kejar dan saya ngumpet setahun Bapak Ibu. Pindah-pindah pos dan lain-lain Bapak Ibu. Tujuan saya cuma satu Bapak Ibu. Saya nggak mau Bapak Ibu saya dengar. Saya ada masalah di sana Bapak Ibu. Saya bahkan yang namanya makan tuh ngemper Bapak Ibu. Ngemper, minta ke teman satu lagi. Karena nggak ada duit sama sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi satu hari akhirnya ketahuan Bapak Ibu dan ibu saya nangis banget. Bapak saya datang. Saya nggak mau bikin masalah kayak gitu. Tapi itu yang terjadi di hidup saya Bapak Ibu. Berulang-ulang saya bikin kesalahan Bapak Ibu. Berulang-ulang. Bahkan saat saya sudah dewasa Bapak Ibu. Saat saya sudah cari uang Bapak Ibu. Saat saya udah seperti yang Anda kenal di TV Bapak Ibu. Saya bikin lagi satu kesalahan besar dalam hidup saya Bapak Ibu. Yang saya nggak pernah bisa ampuni itu Bapak Ibu. Dan gilanya adalah Bapak Ibu saya tahu saya melakukan itu Bapak Ibu. Saya cuma pengen satu hal Bapak Ibu. Saya bertekad menghapuskan semua kesedihan dari mata mereka Bapak Ibu. Saya pengen jadi anak yang paling berhasil di keluarga Bapak Ibu. Angkat keluarga saya, gila-gilaan nomor satu. Orang sebutkan keluarga saya, sebutin papi mami saya Bapak Ibu. Ini bukan buat saya Bapak Ibu. Ini buat papi mami saya Bapak Ibu. Saya kerja ini buat mereka Bapak Ibu. Saya nggak punya, orang mungkin berpikir gini Bapak Ibu. Ini semuanya karena uang, bukan. Karena Talk Fusion Bapak Ibu. Saya semakin dekat sama mereka Bapak Ibu. Sekarang Anda tahu Bapak Ibu, bapak ibu saya tuh ngandelin saya banget Bapak Ibu. Mereka udah tua, udah sakit-sakitan. Ya. Jantung bermasalah apa, terapi itu saya semua yang bayar Bapak Ibu. Semua hal yang terkait apapun di mereka, itu udah saya aja yang bayar Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu. Saya pengen lihat wajah mereka tersenyum setiap kali saya pulang Bapak Ibu. Walaupun saya lelah Bapak Ibu. Walaupun saya harus presentasi sampai pagi Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan setiap hari ini Bapak Ibu. Saya pengen lihat senyuman itu terus ada di wajah Bapak Ibu saya Bapak Ibu. Ya, cuman itu aja Bapak Ibu. Cuman itu aja. Ya. Hari ini Bapak Ibu, Bapak Ibu saya itu bukan hanya dukung Bapak Ibu. Gara-gara Talk Fusion Bapak Ibu, hubungan kami tuh semakin mesra Bapak Ibu. Gara-gara Talk Fusion juga, Bapak saya sama Ibu saya itu bukan percaya lagi Bapak Ibu. Semua hal yang saya lakukan itu seperti udah terhapus semuanya. Kejahatan, kenakalan apapun yang bikin mereka susah, itu hilang semuanya. Hanya gara-gara apa Bapak Ibu? Karena saya kerjain Talk Fusion. Pak, Bu, ingat satu hal Bapak Ibu. Tanyakan alasannya, why Anda mau jalan ini Bapak Ibu. Saya kerja ini gila-gilaan Bapak Ibu, karena dua orang di belakang saya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda Bapak Ibu? Sudikah Anda membagi kebahagiaan ini bukan cuma sama keluarga, tapi sama semua orang yang ada di sini Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, saya pastikan sama Anda dan saya bersaudara Bapak Ibu. Anda mau tanya apa aja sama saya Bapak Ibu, Anda mau foto saya sebanyak mungkin, supaya Anda bisa joinkan orang sebanyak mungkin, supaya Anda bisa gaungkan ini semua Bapak Ibu ke semua orang di seluruh dunia Bapak Ibu. Saya rela Bapak Ibu. Buat saya bersaudara yang paling penting Bapak Ibu. Pak, Bu, saya belum pernah berbisnis yang pakai hati Bapak Ibu, pakai perasaan. Selama ini saya bisnis Bapak Ibu, duit saya cukup. Saya dapat duit yang lumayan besar. Tetapi selalu terjadi yang namanya tikam-tikaman Bapak Ibu.
Ini tikam A, ini tikam B, ini tikam. Selalu begitu Bapak Ibu. Saya kehilangan banyak teman gara-gara saya bangun bisnis konvensional Bapak Ibu. Di bisnis ini Bapak Ibu, di bisnis Top Fusion. Di setiap daerah, dimanapun di Indonesia. Semuanya hangat sama saya Bapak Ibu. Semuanya berteman, bersahabat sama saya. Saya butuh yang kayak gitu Bapak Ibu. Ya, saya pengen Anda semua jadi saudara saya. Kita gerakan ini sama-sama. Kita gerakan ini jadi terbesar seluruh dunia Bapak Ibu. Ya, sukses untuk Anda semua Go Blue Diamond.